semuanya. Good malam. Kita akan mulai pengajaran malam ini di dalam 1 menit. Jadi silakan duduk di tempat duduk masing-masing. Please check your ticket and see your seat number. Make sure you sit on the seat that reserved for you. Some church now do that. They have the seat number here. Yeah. If you wanna sit in front, that close by the pastors, you have to pay extra. Yeah. VIP. No, I'm not joking. For But the number, yes. But for Joe they not Loston. pay more. Joe Loston Church. Yeah. Sama kayak ini. If you get a nicer chair, your tithe is not 10%. It's 15%. So you will get nicer chair. Okay, good evening everybody. Selamat malam semuanya. Yeah, since Pak Brand still working in the material or the message for parenting, Jadi selama Pak Brand mengerjakan materi untuk parenting, he asked me to fill this the teaching tonight, jadi Pak Brand meminta Pak Giri untuk mengisi pengajaran pada malam hari ini. which is probably I need it because something that I prepare for Sunday is too much if I fit it in one Dan teaching. di mana saya membutuhkan juga yang di mana pengajaran saya untuk hari Minggu itu terlalu kompleks. Jadi saya akan lebih baik kalau saya memecahnya dan sebagiannya saya ngajar di hari Kamis. That's why I said here part 1. Itulah kenapa disebutkan di sini adalah bagian pertama. So make sure you also follow the part 2 in Sunday. Dan pastikan juga kalian mengikuti bagian yang kedua di hari Minggu. Because if not, you will not be complete. Ya. Kalau enggak, itu enggak bakalan komplit. I hope also I can deliver this message good and clear to you tonight. Saya harap saya bisa membagikan pesan ini dengan baik kepada teman-teman semua pada malam hari ini. We start in Psalm 37, Kita mulai di Mazmur 37, verse 4 in English. ayatnya yang keempat di bahasa Inggris. We'll check in bahasa, probably the same, probably not. Say there when you there. Katakan di sana kalau sudah di sana. Ayat 3 ya di bahasa Indonesia. Oh, ayat 3 di bahasa Indonesia. Okay, verse 3 in bahasa. So delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Oh, ayat 4 ya. 4. Yeah. Bergembiralah di sini. Yeah. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Just for note that this one of the scripture that I don't like in the bahasa translation. Dan ini adalah salah satu ayat yang saya nggak suka di terjemahan bahasa Indonesia. But some English translation use this word too. They use happy. Tapi di beberapa terjemahan itu menggunakan kata ini juga, itu di mana kata bahagia. But happy is different with delight. Jadi kan happy, senang itu, bahagia itu kadang berbeda dengan delight. Apa ya bahasanya? Delight. Delight in bahasa is Bersukacita. yeah. Bahasa don't have that word Yeah. basically. Bahasa Indonesia nggak punya secara spesifik untuk kata delight. Yeah, I think that's why they translate to happy. Yeah. Itulah kenapa mereka terjemahan kepada berbahagia. I read again, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart.
Ya di sini dikatakan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Another thing also, this is kind of like many Christian like this scripture. Hal yang lain juga adalah bahwa ayat ini banyak orang Kristen yang suka dengan ayat ini Because they focus in the second part of it. karena mereka fokus di bagian yang keduanya. And He will give you Dia akan memberikan padamu a desire of your heart. apa yang diinginkan hatimu. So they really like it. Mereka sangat senang. But delight means Tapi bergembira itu artinya, you can use delight in bahasa. delight itu artinya Choosing to find joy and contentment. jadi artinya bahwa memilih untuk menemukan sukacita dan kepuasan. Delight sometimes they think is close to like I'm relaxed and I'm enjoying the situation. Terkadang delight itu artinya memilih untuk santai atau tenang, menikmati suasana. So sometimes people think about delight is think about passive, like you just relax, you just enjoy that situation. Terkadang orang berpikir kata delight itu mereka berpikir itu merupakan suatu hal yang kata yang pasif, yang dimana kalian hanya bersantai, relax. But actually not. Oh, Tokopedia no. Okay. Actually delight is not passive. Jadi sebenarnya delight itu tidak pasif. That's why I call choosing. Itulah kenapa dikatakan bahwa memilih. Choosing to find joy. Memilih untuk menemukan sukacita. Choosing to find the contentment. Memilih untuk menemukan kepuasan. It's not passive action. Itu bukan satu kata pasif, tetapi itu adalah aktif. There's even like conscious decision. Itu merupakan keputusan yang dilakukan secara sadar To embrace God's presence. Untuk menggapai atau mendapatkan hadirat Tuhan. So it's not passive. Itu bukan suatu hal yang pasif. That's why it's a delight yourself. More another translation will say, let be joy in His presence. Jadi itulah kenapa di situ dikatakan delight, atau terjemahan yang lain itu dikatakan bahwa mari bersukacita di dalam hadirat-Mu. The reason I share this is because most of us grow in Christian religion. Alasan kenapa saya membagikan hal ini karena beberapa dari kita kebanyakan bertumbuh di dalam agama Kristen. And some of us, I had the experience before that I do things for God because people tell me to do that. Dan saya ada di pengalaman saya di mana saya pernah ada di posisi di mana saya melakukan sesuatu hal untuk Tuhan karena orang memberitahu saya untuk melakukannya. Okay, they say I need to sing, so I sing. Mereka ngomong aku harus nyanyi, ya aku bernyanyi. So I pray. Aku berdoa, ya aku berdoa. Because I'm Christian. Karena saya orang Kristen. But you not really delight in His presence. Tetapi kita nggak betul-betul delight di dalam hadirat. Because you just follow religion. Karena kita hanya mengikuti agamawi aja. Because I'm Christian, I will do that too. Karena saya orang Kristen, ya udahlah, aku lakuin aja. But this psalm, as an opening to us, encourage us that to delight in the Lord. Tetapi Mazmur ini sebagai pembuka untuk kita, di mana kita memilih untuk delight di dalam Tuhan. And delight in His presence. Delight di dalam hadiratnya. When we in His presence, actually we will receive some change. Kalau kita di dalam hadiratnya, itu aslinya kita akan menerima sesuatu perubahan. Many things, but something that we've been
kind of like meditate in it is about light. Dari ada banyak hal yang kita bisa terima, tetapi salah satu yang kita sedang merenungkan di masa kini adalah sesuatu yang tentang cahayanya, terangnya. We believe like what Bible say our God is light, right? Kita percaya bahwa apa yang Alkitab katakan bahwa Tuhan adalah terang. And spend time with Him or delight in His presence will make you also be alive. Jadi menghabiskan waktu dengan Tuhan, menghabiskan waktu di dalam hadiratnya, itu akan membuat kita juga akan menjadi terang. So let's go to Exodus Mari kita pergi ke Keluaran, kitab Keluaran 34. 34. This is one of my favorite scripture. Ini adalah salah satu ayat kesukaan saya. Keluaran 34 29. ayat 29. Yeah. Exodus 34:29. Keluaran 34 ayatnya yang ke-29. When Moses came down from Mount Sinai with the 2 tablets of testimony in his hand, as he came down from the mountain, Moses did not know that the skin of his face shone because he had been talking with God. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Tuhan ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Definitely, Bible very clear here to say that his face radiant because he been talking with the Lord. Jadi di Alkitab di sini dengan jelas mengatakan bahwa Musa wajahnya bercahaya itu karena dia berbicara dengan Tuhan. Sometimes when I have a meeting or hang out with some of the men or some of the people, I can sense sometimes one of them or two of them not really like to sit and talk. Jadi terkadang kalau saya ada nongkrong, duduk-duduk sama cowok-cowok di sini, terkadang saya bisa merasakan bahwa di mana ada beberapa dari mereka yang nggak suka. We just sit because everybody sit there. So I sit also. Hanya duduk di situ karena semua ada mereka lihat yang lain duduk di situ juga, jadi mereka ngikut aja duduk di situ. That's the example of somebody who not delight in that setting. Jadi not enjoying, is not have joy in that setting. Itu merupakan contoh dari seseorang yang tidak delight di dalam di dalam area itu. And one of the sign usually they not talk anything. Dan bahkan salah satu tandanya adalah mereka nggak ngomong sama sekali. Just like statue over there sometimes. Jadi mereka hanya setelan cuek aja. And definitely clear here also they say Moses and God like they've been talking. They had some conversation. They very enjoy their company and each other. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Musa dan Tuhan mereka berbicara. Dan mereka menikmati waktu kebersamaan mereka. For me, it seems like Moses delight in God's presence. Di mana bagi saya itu terlihat bahwa Musa itu delight di dalam hadirat Tuhan. So first, probably for your note, if you meet the Lord and you enjoy that, your face will show His light. Jadi catatan yang pertama adalah kalau kita pergi bertemu Tuhan, kita menghabiskan waktu kita dan menikmati waktu kita bersama-sama dengan Dia, itu akan dipastikan bahwa wajah kita akan bercahaya dan akan menunjukkan bahwa kita baru saja berbicara dengan Tuhan. Another detail is even Moses not realize that. Dan yang menarik adalah bahwa pada waktu itu Musa pun nggak menyadari bahwa wajahnya bercahaya. That means Moses is just focused to meet and talk with God. Itu artinya bahwa Musa hanya fokus untuk bertemu dengan Tuhan dan berbicara. As long as he can, selama mungkin yang dia bisa lakukan. And get as much as he can from the Lord. Dan mendapatkan sebanyak mungkin dari Tuhan. And that meeting impact to his life. Dan pertemuan itu berdampak di dalam kehidupannya. And make him radiant. Dan membuat dia bercahaya.
This is the impact of or what produce from your relationship with the Lord. Dan ini yang merupakan satu hal yang dihasilkan atau buah dari hasil pertemuan dan hubunganmu dengan Tuhan. The sign is that your life will be shine bright. Jadi tandanya adalah bahwa kehidupanmu akan bercahaya dan bersinar terang. But do you know why his face is radiant? Apakah kalian tahu kenapa wajahnya Musa bercahaya? Because he been in the face of great light. Karena dia ada di In front of the hadapan. great light. Karena dia ada di hadapan dan bahkan berhadapan dengan cahaya yang paling terang. So actually Moses' face radiant and like a reflection of the light of the Lord. Wow. Dan Musa itu dia bercahaya itu karena dia merefleksikan terang yang dia dapatkan dari Tuhan, dari pertemuan dia dengan Tuhan. So the question will be, anybody, do you like to have this kind of life like Moses? Pertanyaan adalah apakah kita suka atau senang untuk memiliki hidup yang sama seperti Musa? We need to spend time with the Lord. Kalian butuh menghabiskan waktu bersama Tuhan. With is it right in English, delightness? Is it that's no? I just making a word, you know. Delighting in His presence. Delighting di dalam hadirat Tuhan. Tinggal di dalam hadirat Tuhan. You may sit here today not because you like to be here. Kalian ada di sini bukan karena kalian suka aja ada di tempat ini. But I encourage you, we need to change it. Jadi saya menguatkan teman-teman semua bahwa kita perlu merubah hal itu. Because when you delight in the Lord, you will receive that light. Karena ketika kalian delight di dalam Tuhan, maka kalian akan menerima terang itu. And this is something that I've been kind of like in the study, but on my side, just sometimes I visit again. Dan ini yang merupakan satu hal yang saya pelajari dan ini merupakan satu hal yang saya pelajari. Demikian tetapi saya sering melihat kembali catatan saya. Because my personal life definitely changed a lot just because His presence. Dan karena kehidupan pribadi saya banyak diubahkan itu karena hadiratnya. I receive a lot of things also from His presence. Saya menerima banyak hal juga di dalam hadiratnya. And that make a strong belief actually in me. Dan itu membuat faith. Membuat iman saya semakin teguh dan kuat. Because and until in the point that I just need His presence and then Dan saya ada di momen di mana yang saya butuhkan adalah hadiratnya saja. And I Itu udah study cukup, this. gitu. Yeah. And I study this just because I want to help you too. Dan saya mempelajari hal ini karena saya juga mau membantu kalian juga. I want to help you to find that and have that kind of relationship with the Lord. Saya membantu kalian untuk menemukan dan bahkan mendapatkan hubungan yang sama juga bersama dengan Tuhan. Remember this, delight is decision to embrace or to get closer to His presence. Ingat bahwa delight itu merupakan keputusan untuk mendapatkan atau ada di dalam hadirat Tuhan. Let's go to Hebrew 9 for Mari kita pergi ke 2. Ibrani 9 ayatnya yang kedua ya. Ibrani 9 ayat 2. For a tent was prepared, the first section in which were the lampstand and the table and the bread of the presence, it is called the holy place. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus.
We have a lot of teaching and we study a lot about tabernacle. Kita punya banyak pengajaran dan bahkan kita belajar banyak sekali tentang tabernakel. This verse is Kemah suci. explaining the section of, I think, where? Right there. Jadi ayat ini menjelaskan bagian yang ada di tengah ya. Yeah. That's called holy place. Itu yang disebut dengan ruang Maha Kudus. Ruang kudus. Ruang Kudus. Ruang maha kudus. Sebelumnya, setelahnya. Yeah. Ruang Kudus. I like about this is another translation actually they call this the tent of meeting. Di terjemahan lain, mereka menyebutkan ini adalah kemah pertemuan. But the problem they never do the meeting over there. Tapi masalahnya adalah bahwa mereka nggak pernah They have no melakukan team pertemuan di A dalam. meeting inside that tent. Mereka nggak pernah lakukan tim A meeting di area ini. Or like Levi meetings. Atau pertemuan orang-orang Lewi. But they call it tent of meeting. Tapi mereka memanggilnya kemah pertemuan. Because it's where they meet with the Lord. Itu adalah karena itu adalah tempat di mana mereka bertemu dengan Tuhan. Even God specific say, made a tent for me. Karena dan juga Tuhan ngomong secara spesifik bahwa buatlah kemah untuk aku. And God want to dwell in the midst of His people. Karena Tuhan mau tinggal di tengah-tengah umatnya. So they can meet with the Lord. Sehingga mereka bisa bertemu dengan Tuhan. So the holy place is the first part of this tent of meeting. Jadi tempat kudus itu adalah tempat yang pertama dari kemah pertemuan ini. There is two items that we love. These two items, menorah and table of bread. Jadi ada dua item di sini yang kita sukai, itu ada menorah dan meja roti. There is a table of incense. How you say? Incense. Essence. Yeah. Essence is perisa. Incense. Yeah. Jadi itu ada juga ada tungku atau meja untuk kemenyan. Ya, kemenyan. Yeah. We believe menorah is symbolism of Holy Spirit. Kita percaya bahwa menorah itu adalah merupakan representasi dari simbol dari Roh Kudus. Table of bread is about the Word of God. Meja roti itu juga merepresentasikan firman Tuhan. And table of essence is about worship and pray. Jadi meja kemenyan ini merepresentasikan pujian dan doa. It's all about God and all about who He is. Itu tentang Tuhan dan tentang siapa Dia. But to get to this room, Tapi untuk masuk ke dalam, untuk sampai kepada ruangan ini, you need to pass two other items. kalian harus melewati dua item sebelumnya. Actually three. Sebenarnya tiga. First is the gate. Yang pertama itu adalah gerbang. The second is the altar of sacrifice. Yang kedua adalah altar korban persembahan. The third is, in English is basin. A basin, right? Basin. Yang ketiga itu kolam pembasuh atau basin di bahasa Inggris. Bible say I'm the way. Jesus said. Jadi di Alkitab bilang ngomong bahwa aku adalah jalan. I believe most of you in this room believe in Christ already. Saya percaya bahwa semua dari kita itu yang ada di ruangan ini percaya Yesus. But that means if you want to go to holy place where you can enjoy who God is, you need to pass two more items. Jadi itu artinya bahwa ketika kalian masuk di dalam kemah ini untuk bertemu dengan Tuhan di dalam ruangan kudus ini, kalian harus melewati dua item lainnya. Remember, delight is action. Ingat bahwa delight itu sebuah kata aksi. Action to take decision that want to embrace or get closer to God. Jadi merupakan sebuah keputusan yang dimana kamu mau mengambil atau memilih untuk ada di dalam hadirat-Nya. And God, I believe, purposely put this stuff so they test you really want Him or not. Dan saya percaya bahwa Tuhan menciptakan semua hal ini, menaruh hal ini untuk mengetahui apakah kalian mau betul-betul
untuk mereka mau betul-betul bertemu dengan Dia. So what two other things that we need to pass to go to holy place? Apa dua hal lainnya yang kita perlu lewati untuk masuk di dalam ruang kudus ini? Is what? Altar and yeah, wastafel basically. Altar dan altar korban persembahan dan juga kolam pembasuh. Yeah, and I talk in the beginning, when we meet the Lord, we can experience a lot of things. Jadi ingat bahwa saya bagikan ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita mengalami banyak pengalaman di dalam hadirat-Nya. So this is, I believe, the key if you want to be in His presence. Dan saya percaya bahwa ini merupakan kuncinya kalau kamu mau ada di dalam hadirat-Nya. You need to pass the altar and pass the basin. Ya, kami perlu melewati altar dan juga melewati wastafel ini. And it means you need to walk through the fire. Itu artinya kamu perlu berjalan melewati api And walk through the water. dan juga melewati air. Fire and water. Api dan Yeah, Api dan air. Fire and water. Api dan air. So, do you guys want to learn more? Apakah kalian mau belajar lebih lagi? So, part 1, I'm talking about fire first, okay? Ya, bagian yang pertama saya berbicara tentang api dulu. So, fire, so we can get to the holy place. Jadi api agar kita bisa masuk di dalam tempat kudusnya. Let's see what this fire represent. Mari kita lihat apa yang api ini simbolkan. Or what this fire does to our Apa life. yang api ini lakukan di dalam kehidupan kita. Genesis 19. Kejadian 19. Some of you know what story. Beberapa dari kita tahu cerita apa ini. Say there when you dare church. Genesis 19 verse 24. Kejadian 19 ayat 24. Sodom dan Gomora. Sodom. Semua sudah di sana? Then the Lord rained on Sodom and Gomorrah sulfur and fire from the Lord out of heaven. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Oh. We all know this story. Kita semua tahu cerita ini. There's a fire from heaven Api dari dari surga to burn untuk membakar, down all Sodom. untuk membakar keseluruhan Sodom dan Gomora. Sodom and Gomorrah. Sodom dan Gomora. And we all know how bad that city was. Kita semua tahu betapa buruknya kota itu. Fire from heaven Api dari surga is about judgment. itu berbicara tentang penghakiman. It's about judgment. Itu tentang penghakiman. But I know judgment always sounds like scary and negative thing. Tapi terkadang kita mendengar tentang penghakiman itu merupakan suatu hal yang menakutkan. But honestly, that becomes scary thing. Judgment becomes scary thing for someone who not right. Jadi penghakiman itu menjadi suatu hal yang menakutkan bagi seseorang yang nggak benar. Like we do some agreement with our distributor or agreement with the land, something like that. Sometimes Kita membuat persetujuan dengan distributor kita dan juga kita membuat keputusan perjanjian dengan orang yang memiliki tanah. and sometimes we get difficult in that relationship. Terkadang kita mendapat kesulitan di dalam hubungan itu. And sometimes in the situation, I will be happy if we go to trial. Nah, terkadang dalam situasi itu kita bilang bahwa aku akan senang untuk masuk di dalam
persidangan itu or judgment, yeah. atau penghakiman. Because I know I'm right, Karena saya tahu saya benar. but judgment will be so scary things for someone who not right. Jadi penghakiman itu akan menjadi suatu hal yang menakutkan bagi orang yang nggak benar, yang tahu dia salah. So I don't know how many of you really know what happened in the altar of sacrifice. Tapi saya nggak tahu ada seberapa banyak di sini yang memahami apa yang sebenarnya terjadi di altar korban persembahan. Let's see in Leviticus. Mari kita lihat di kitab Imamat 1:4. ayat 1 pasal 1 ayatnya yang keempat. I'll bring us to some connection later on. Kita akan mengkoneksikan semua hal ini setelah kita membaca ayat ini. Imamat pasal 1. He shall lay his hand on the head of the burnt offering, verse 4, and it shall be accepted for him to make atonement for him. Ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Yes, on the altar there is fire. Ya, di atas altar itu ada api. And Bible says that fire from the Lord. Dan Alkitab katakan api dari Tuhan. It's same thing, it's from heaven. Itu hal yang sama, itu dari surga. And the fire will burn the sacrifice that people bring to the temple. Dan api itu akan membakar habis korban yang dibawa oleh orang di altar itu. But the sacrifice is not just like something to burn. Jadi korban persembahan itu bukanlah hanya korban saja yang hanya dibakar. It's not some sate or barbecue. Itu bukan hanya sate. It's represent them. Tetapi itu merepresentasikan mereka. Represent them as a man, as a human. Merepresentasikan mereka sebagai seorang manusia. Human that need to be burned in the fire of judgment of the Lord. Manusia That need to be burned. Yang harus terbakar di dalam api penghakiman Tuhan. The mankind in us that need to be burned by fire of judgment of the Lord. Kesifat kemanusiaan yang ada di dalam kita yang harus terbakar oleh api Tuhan, api penghakiman This Tuhan. concept is carry on until wherever until the end, because you need to have sacrifice flesh. Jadi So you can be saved. hal ini terus ada, bahkan tercipta sampai dengan masa kita sekarang, sehingga kita sampai di masa di mana kita harus mengorbankan kedagingan kita sendiri di Jesus hadapan Tuhan. as a man flesh Yesus sebagai manusia, sebagai daging, die mati as a sacrifice sebagai korban persembahan, so we can be saved. sehingga kita bisa diselamatkan. Need some flesh to be sacrificed and burned by the judgment of the Lord, so they can be atoned. Butuh daging atau tubuh yang harus dibakar untuk menjadi korban pendamaian itu. So we should be burned by the fire. Means who we are, our man. What do you call the humanity in your a human nature? Yeah. You. Kita sebagai manusia atau sifat keilahian dari kita
yang harus. Bukan keilahian. Keilahian. Not the godliness in us. Not godliness. Sifat kemanusiaan, Kemanusiaan. dan kedagingan dari kita yang harus dibakar. The flesh need to be sacrificed. Daging kita harus dikorbankan. Who we are Siapa kita need to be sacrificed. yang harus dikorbankan. And let the judgment of the Lord burn it. Dan membiarkan penghakiman dari Tuhan yang membakar habis. And let the judgment of the Lord burn all our human nature. Dan membiarkan api dari penghakiman Tuhan yang membakar habis sifat dari kemanusiaan kita. And let's see how this in the chapter 9. Mari kita lihat di pasal yang ke-9, verse 4. pasal yang ke-9 ayat yang ke-4. Wait. No, it's not. Oh, sorry, 24. Verse 24. Ayat ke-24. And the fire came out from before the Lord and consumed the burnt offering and the piece of the fat on altar. And when all the people saw it, they shouted and fell on their face. Di ayat 24, dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka lalu sujud menyembah. It's so amazing how they respond to this. Sangat luar biasa dari kita lihat dari cara mereka meresponi hal ini. They shout joy. Mereka they bersuka love cita. it. Like, Mereka senang. they got fire from the Lord consume their sacrifice. Jadi api dari Tuhan itu mengkonsumsi korban persembahan mereka. Honestly, sometimes it's difficult to see that God cut our flesh. Terkadang itu sangat sulit untuk melihat Tuhan memotong atau memangkas kedagingan kita. Sometimes it's so hard to live your human nature. Terkadang itu sangat sulit untuk melepaskan sifat manusia kita. But God send the fire to your life and the judgment that help you to sacrifice your flesh. Di mana Tuhan sebenarnya mengirim api itu, api penghakiman itu membantu kita untuk membakar sifat kita. How often you feel joy about it? Seberapa sering kita merasa senang atau merasa sukacita dengan hal itu? And God asks you to sacrifice your human nature. How often you happy about it? Waktu Tuhan minta kamu untuk mempersembahkan atau mengkorbankan sifat manusiamu, seberapa sering kamu senang dengan hal itu? So if I say, if you want to go or if you want to get closer to the holy place, you need to walk through the fire. Jadi yang saya omong bahwa kalau kamu mau dekat dengan ruang kudus itu, yang harus kamu lakukan adalah kamu harus melewati atau berjalan di dalam api ini. That means you need to walk in God's judgment to get closer to Him. Itu artinya kamu perlu berjalan di dalam penghakiman Tuhan untuk kamu bisa sampai ke tempat itu. God's judgment is the act of the Lord that will burn your human nature. Jadi penghakiman Tuhan di mana itu sebuah penghakiman yang akan membakar habis sifat kemanusiaan kita. What is the fire actually apply in our life? Apa yang bagaimana api ini diaplikasikan di dalam kehidupan kita? Jeremiah 23. Yeremia 23 verse 29. ayat yang ke-29. Yeremia 23 verse 29. ayat 29. Say there when you there. Check your neighbor, is it
Next to you need a fire from the Lord. Coba dilihat kanan kirinya. Butuh api dari Tuhan. So Jeremiah 23, 29. 23, 29. Is not my word like fire? Bukankah firmanku seperti api? Declares the Lord. Demikianlah firman Tuhan. And like a hammer that breaks the rock in pieces. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. This is part that God tried to explain to His people that there is a false prophet. Jadi ini kondisi di mana Tuhan mencoba menjelaskan kepada umat Israel pada masa itu, di mana adanya nabi palsu. Some false prophet just speak something that calm and good. Jadi beberapa dari nabi itu hanya berbuat kata-kata yang bagus, yang menenangkan hati mereka. Some using God's name. Yang beberapa yang ngomong dengan nama Tuhan To say something. untuk melakukan ngomong sesuatu. But here God can like give us hints, His character of His word. Jadi di sini Tuhan memberikan tanda kepada kita atau clue kepada kita di mana suatu tanda dari sifatnya. His word is like a fire, Jadi firman Tuhan itu seperti api and His word is like a hammer. dan firman-Nya itu seperti hamar That He will burn Palu. things and break things. yang akan membakar dan akan menghancurkan. What His word will burn Apa yang akan dibakar oleh firman-Nya? is our flesh. Itulah kedagingan kita. We make separate. That's why I said the fire of the Lord is a judgment, because make the judgment, is this the flesh, is this the spirit. Itulah kenapa saya sebut bahwa api Tuhan itu membawa penghakiman, yang dimana penghakiman itu memisahkan ini yang salah dan ini yang benar. When fire of the Lord come to you, the word of the Lord come to you, the judgment come to you, the judgment actually judge which one the ungodly and godly. Jadi ketika penghakiman Tuhan itu datang, api Tuhan itu datang, firman Tuhan itu datang di dalam kehidupan kita, dan firman itu akan menghakimi dan membukakan kepada kita yang mana yang benar dan mana yang gak benar. This is what I call the word of God that specifically will cause you to repent. Yang ini yang saya sebutkan bahwa firman Tuhan secara spesifik yang akan membuatmu untuk bertobat. The difference with the word of the Lord in the table of bread and the word of the Lord in this section is, Jadi perbedaan antara firman Tuhan yang ada di atas meja itu dan firman Tuhan yang ada di dalam sesi ini, in the altar, the fire is to help you to repent. jadi di altar itu api itu membantu kamu untuk bertobat. Have you ever heard that it say repentance daily? Apakah kalian pernah mendengar kata tentang bertobat setiap hari? How you know you need to repent? Bagaimana kamu tahu kamu butuh bertobat? Because the word of God tell you. Karena firman Tuhan memberitahu kalian, And kan? make you realize, oh, that's one wrong and this one. Dan membuat kamu menyadari bahwa oh ini salah. That the word of God that act as a fire judge you. Dan itulah firman Tuhan yang beraksi seperti api yang menghakimi kamu. And if you walk through it, you will get closer to His presence. Dan ketika kamu berjalan melaluinya, melewatinya, kamu akan semakin dekat dengan hadirat. If you never let that fire burn your flesh, Kalau kamu nggak pernah mengizinkan api itu membakar kedaginganmu, your human nature, sifat kemanusiaanmu, which is by take action in repentance, di mana mengambil langkah untuk bertobat, you will not get closer to holy kalian place. nggak akan pernah dekat dengan ruang kudus. Still stay in what you call outer court. Dan hanya tinggal di luaran tenda aja. Sometimes I see this in Sunday. Terkadang saya melihat I saw hal this ini in di Sunday. hari Minggu, waktu pujian dan penyembahan. Half of the room to the front,
Jadi setengah dari ruangan ini ke depan. In the first song, they getting closer to the holy place and then end up in holy place. Dan dari awal lagu mereka maju dan bahkan mendekat kepada ruang kudus dan bahkan mereka sampai ke ruang kudus. Some stay in outer court. Dan beberapa itu hanya mentok di luaran aja. And one of the problem is because when God says something, Masalah yang terjadi adalah waktu saat Tuhan ngomong sesuatu like a fire, seperti api, they tell you that you need to stop, do some unrighteous stuff, or just tell you to repent. yang ngomong kamu untuk berhenti melakukan sesuatu yang enggak benar di matanya atau memberitahu kamu untuk bertobat dari hal itu And you not do it. dan kamu enggak melakukannya. That means you not pass the altar. Dan itu artinya bahwa kamu enggak melewati altar itu. Sometimes I had experience like that. Dan kadang saya punya pengalaman seperti itu. I came just because I'm just tired, Ya saya datang, mungkin karena saya capek, I may just sit. mungkin saya hanya duduk. Okay, you guys can sing. Oke, kalian hanya ya biarlah yang lain nyanyi aja lah. And immediately God sent a fire to me. Dan secara tiba-tiba Tuhan mengirimkan api kepada saya. And because of that fire, I can see which one my flesh, Dan karena api itu saya sekarang bisa melihat yang mana daging saya, which one my spirit, yang mana is the spirit roh, of the Lord. yang mana roh Tuhan. And I take decision to burn that flesh Dan in His fire. saya mengambil keputusan untuk membakar kedagingan saya di apinya. By saying to myself, I will not sit, I will stand up and praise the Lord. Ngomong ke diri saya bahwa aku nggak bakalan duduk, aku bakalan berdiri dan bahkan memuji Tuhan. And surprisingly, that's bring me to the place that I can hear the Lord. Dan yang sangat luar biasa yang mengejutkan saya adalah di mana karena hal itu dan tindakan itu dan keputusan yang saya ambil tadi itu membawa saya ke tempat di mana saya bisa dengar suara Tuhan. This experience is not just because I'm a pastor. Ini pengalaman bukan karena saya seorang pendeta, It's because I just delight. I want to action to get closer. yaitu karena saya mau delight atau saya mau aksi untuk dekat dan berada di dalam hadirat Tuhan. Let's go to Hebrew 4. Mari kita 12. pergi ke Ibrani 4 ayat yang ke-12. Familiar scripture. Ayat yang sangat familiar. Oh, sorry, Hebrew 4:12. Ibrani Did I say? Hebrew 4:12 ya. Ibrani 4 ayat yang ke-12. Stay there when you dare, church. For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of what? Soul and of joints and of marrow, and what? Discerning the thought and intention of the heart. Sebab firman Tuhan hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum-sumsum. Ia sanggup membedakan There is a delay over there. sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. For me, the scripture sounds like judgment. Oh, bagi saya firman ini terdengar seperti penghakiman. The word of God that help you to understand where is my soul and where is the spirit. Firman Tuhan membantu kamu untuk mengerti mana roh dan mana daging. And discern the thought. Dan itu membedakan pikiran kita dan pertimbangan. So you can know which one that actually my human nature and which one that actually God want me to. Sehingga kamu bisa memahami yang mana yang sesungguhnya sifat kemanusiaan saya dan yang mana yang sebenarnya
dari Tuhan. Malah lupa kemana tadi. So this what will happen to you when you walk through the altar. Dan ini akan terjadi kepada kita ketika kita berjalan melalui api. The altar and the fire. Jadi berjalan melewati altar dan api. Believe or not, the fire of the Lord, it is can and will burn. Jadi percaya atau enggak, api Tuhan itu akan membakar. But the fire of the Lord is only burn something that unholy. Jadi api Tuhan itu menariknya hanya membakar sesuatu yang tidak kudus. Sodom and Gomorrah Sodom dan Gomora is the example of it. itu merupakan suatu contoh dari itu. God wants to preserve the holy family. Tuhan mau menyelamatkan keluarga yang kudus. So he need to burn the unholy one. Dia harus membakar yang enggak kudus. And even, the burning bush with Moses. Dan juga burning bush. Semak-semak. Semak api duri, semak api. Bible say that Waktu kejadian that Musa. bush is not burning but burning. Dan beberapa terjemahan itu ngomong burning bahwa but not burn. semak itu ada api, tetapi api itu nggak mengkonsumsi semak-semak itu. Why? Because those area is holy. God say, hey, take off your shoes because it's holy place. Kenapa? Karena tempat itu merupakan bagian di mana tempat yang kudus. Ingat bahwa Tuhan ngomong ke Musa, buka sandal dulu baru masuk karena ini tempat kudus. One of the explanation about holy is separate, Jadi special for the Lord. Penjelasan dari kata kudus itu merupakan sesuatu hal yang terpisah atau sesuatu yang dikhususkan dan terpisah dari yang lain. And even for the apostle, Dan juga in the upper, dan juga bagi para rasul-rasul. the fire from the Lord is not burn them. Jadi api dari Tuhan itu enggak menghanguskan mereka. Because they make themselves holy. Why? They separate themselves. Karena mereka Only for membuat the Lord. diri mereka kudus dan memisahkan diri mereka. So, yes, the fire of God will burn. Ya, api Tuhan itu akan membakar, menghanguskan. It will burn unholy and unrighteousness in your flesh, so you can be holy. Jadi itu akan membakar ketidakkudusan di dalam hidupmu sehingga itu akan membuat kamu kudus. I'll say it like this: when you walk through the fire of the Lord, Ketika kamu berjalan di dalam api Tuhan, judgment is happen to separate the flesh and the spirit. Penghakiman itu terjadi untuk memisahkan daging dan roh. Is to make you holy. Yang tujuannya itu adalah untuk membuat kamu kudus. And if we read, if I explained before that the fire is the word of the Lord. Dan tadi saya sudah menjelaskan di mana api itu merupakan firman Tuhan. So it's this kind of the word of the Lord that come to you and ask you to repent. Di mana firman Tuhan ini yang datang kepadamu dan membuat kamu untuk bertobat, meminta kamu untuk bertobat, Ask you to take action, membuat kita untuk mengambil langkah to sacrifice that untuk unrighteousness, unholiness. mengorbankan semua ketidakkudusan yang sudah kita lihat di So dalam you diri kita, can be holy. sehingga kamu bisa kudus. And one of the king that I like is David. Dan salah satu raja yang saya senang adalah Raja Daud. You know where David wrote his song? Di mana Daud menuliskan mazmurnya In Psalm 139. 139 verse 23. 139 ayatnya yang ke-23 to 24. sampai ke 24. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thought, and see if there be any grievous way in me, and lead me in the way of everlasting.
Selidikilah aku ya Tuhan, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Yeah, knowing this thing, I like, I want to pray like how this song every day. Jadi melihat firman ini, saya pikir saya mau berdoa sama seperti bagaimana Daud berdoa di Because Mazmur I ini. know the fact that if I not pass the altar, I cannot get to holy place. Karena saya tahu bahwa ketika saya nggak melewati altar ini, saya nggak bakalan dekat dengan Tuhan. If I not allowing the fire of the Lord search me, I cannot go to holy place. Kalau saya nggak mengizinkan api Tuhan itu menyelidiki saya nggak mungkin bisa dekat dengan Dia. If I not allowing God to test me, try my thought, Kalau saya nggak membiarkan Tuhan menguji atau mengetes semua pikiran-pikiran I cannot meet the Lord saya nggak bisa bertemu dengan Tuhan. because I still mix with unholy with holiness. Karena saya di dalam saya masih tercampur ketidakkudusan. The interesting is this sacrifice on the altar is happen daily. Ingat bahwa yang menarik bahwa pengorbanan di atas altar ini itu terjadi setiap hari. Because it is until today, God still send fire to me too. Itu artinya setiap hari Tuhan masih terus mengirimkan apinya ke kehidupan saya. Still really help me to make myself holy. Dan masih membantu dan membuat hidup saya menjadi kudus. And we almost done. We go to Leviticus. Kita hampir selesai. Kita pergi ke kitab Imamat. Leviticus The Levite. 11:44. Imamat 11. 11:44. Ayat 44. Imamat 11 ayat 44. Ya, 44. Ya. For I am the Lord your God. Consecrate yourself therefore and be holy, for I am holy. You shall not defile yourself with any swarming things that crawl on the ground. Sebab akulah Tuhanmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Yeah, another level of understanding that I got a few years ago about sacrifice. Jadi beberapa pemahaman dan pengertian yang saya dapatkan beberapa tahun lalu tentang pengorbanan. Usually sacrifice can like people always direct to giving. Jadi biasanya persembahan itu atau korban persembahan itu sebenarnya biasanya orang hanya memberikannya saja. But actually God no need the fat, you know, the fat of the animal. Sebenarnya pada kenyataannya Tuhan sebenarnya nggak butuh lemak dari hewan itu. God no need the animal. Tuhan nggak butuh hewan itu. But what God need is the people. Yang Tuhan butuhkan adalah orang-orang itu. But the people need to be holy because He is holy. Tapi orang-orangnya, umat-umatnya itu harus menjadi kudus karena Tuhan itu kudus. Because He holy, He will burn the unholy if the unholy get closer to Him. Karena Dia itu Tuhan yang kudus, Dia akan membakar hangus yang tidak kudus itu kalau hal yang tidak kudus itu mendekat dengannya. That's why God asks us to sacrifice first so you can meet Him. Itulah Tuhan meminta kepada kita untuk kita perlu mengorbankan atau membakar hangus itu sebelum kita mendekat dengan Dia.
This is just his character. He is holy, so don't expect you can come. Then holy action. Don't expect you can come closer if you're not holy. Ya. Karena Tuhan ini merupakan sifat Tuhan sendiri. Jangan beranggapan bahwa kalian bisa datang dengan ketidakkudusan kalian mendekat kepadanya. And then Peter said, mention this scripture again. Dan Petrus juga mention dengan ayat ini juga In 1 Peter 1, 15, 16. di 1 Petrus 1 15, 16. 1 Petrus 1 First Peter 1, 15 15, 16. Iya, 1 Petrus 1 15 sampai 16. 15 16. Say there when you there church. In my Bible is put, there is a title on it, a call to be holy. Yeah. What in your Bible? Kekudusan dan kasih persaudaraan. Because the altar is symbol of you called to be holy. Karena altar itu simbol dari panggilan untuk menjadi kudus. If you want to be holy, you will love to sacrifice. Kalau kamu mau menjadi kudus, kamu pasti senang dengan korban You persembahan. love to meet Him, you love to sacrifice. Ketika You will. kalau kamu suka untuk bertemu dengan Dia, kamu suka juga untuk mengorbankan. But if you love yourself, you will not sacrifice. Tapi kalau kamu mencintai dirimu sendiri, kamu nggak bakalan suka mengorbankan. But don't expect you can be with Him. Tapi jangan berharap kamu bisa ada bertemu dengan Tuhan. And He said here, but as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Since it written, you shall be holy, for I am holy. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Peter give explanation little bit in your conduct, Petrus itu memberikan penjelasan sedikit in your daily, di dalam kehidupanmu, di dalam keseharian, all your apa tingkah laku, di dalam setiap attitude, conduct, whatever you do, lifestyle. in whatever you do. Di dalam setiap hal yang kamu lakukan, tingkah lakumu, kehidupanmu. So the fire of the Lord will help us to be holy. Jadi api dari Tuhan akan membantu kita menjadi kudus. That fire, the word of God, will judge your thought. Jadi api itu, firman Tuhan itu akan menghakimi pikiranmu, Will judge your heart akan menghakimi hatimu, and make separation dan membuat pemisahan with His flesh. di mana daging And He expect you sacrifice that one. dan Dia berekspektasi kamu membakar kedaginganmu itu. So you can increasing, you can be free and be holy. Sehingga kamu bisa bebas dan menjadi kudus. There's some bonus point for the worker or the minister in this room. Ini ada bonus poin untuk bagi para pelayan di ruangan ini. In the altar, the priest need to keep the fire always on. Jadi di altar itu, imam itu harus memastikan api itu selalu hidup. The fire from the Lord always on. Jadi api dari Tuhan selalu hidup. That's mean the judgment from the Lord always be in the church. Jadi penghakiman Tuhan itu akan selalu ada di gereja itu. The judgment that came or come from the word of God. Jadi penghakiman yang datang dari firman Tuhan. They always need to be. They need to clean their altar every Mereka harus day terus menjaga kebersihan altar itu. from the ashes of the people that they burn. Debu-debu atau abu-abu dari sisa bakaran orang-orang. What I learned from that, if you sacrifice your flesh today, I will not remember about that tomorrow. Jadi yang membuat saya pelajari adalah bahwa kalau kamu
mengorbankan hidupmu hari ini, saya nggak bakal mengingatnya besok. If you did mistake yesterday and you sacrifice and repent today, I will not remember it tomorrow. Kalau kamu membuat kesalahan dan kamu bertobat dan mengorbankan hal itu, dan saya nggak akan mengingat-ingatnya besok-besok ke depannya. That's what ashes is. They clean it. Itulah debu-debunya. Mereka membersihkan debu itu. They keep the fire on. Sehingga mereka terus menjaga api itu untuk tetap menyala. What happened when the ashes piling? Apa yang terjadi ketika debu itu terus bertumpukan? The fire go down. Api itu akan meredup. What happened when the minister just keep the mistake of the people? Apa yang terjadi kalau pelayan itu terus mengingat-ingat kesalahan-kesalahan dari umat-umat, jemaat-jemaat? Even sometimes that person repent already, but they keep Kadang the minister keep those mistake in their dan heart. kadang bahkan orang-orang itu sudah bertobat, tetapi pelayan itu terus mengingat-ingat kesalahannya. The fire from the Lord will die out. Api Tuhan itu akan mati dan meredup dan mati. What happened? The minister start to judge something with another fire. Yang terjadi adalah pelayan itu mulai menghakimi jemaat itu dengan api yang lain. Bible say api asing. Jadi Alkitab ngomong itu api asing. Foreign fire. Foreigner fire. Strange. Api bule. Yes. Api bule. Yeah. But we want to keep this community. We want to keep God's fire in this community. Tapi kita mau menjaga api Tuhan di dalam komunitas ini. We will make sure that. Kita akan memastikan itu. Because we want to make sure everybody get closer to the holy place. Karena kita mau memastikan bahwa setiap orang semakin dekat dan ada di dalam tempat kudus. Get right judgment from the word of God. Mendapatkan penghakiman yang baik dari firman Tuhan. Because the goal is not to judge, the goal is to be holy. Karena not to judge. Not to judge. Oh ya, karena goalnya adalah, tujuannya adalah bukan hanya untuk dihakimi, tetapi goalsnya adalah untuk menjadi kudus. So when we do evil for you, kalau kita melakukan eval dengan kamu, the goal is to be holy, amen. tujuannya untuk kudus, amin. If somebody, your brother and sister come to you with the word of God, they love you. Karena kalau saudara-saudarimu datang kepada kamu dengan firman Tuhan, itu karena mereka mengasihi. They want you to be holy. Mereka mau kamu menjadi kudus. It is the word of God for it. Itu adalah firman Tuhan. So to be where He is and delight in His presence, you need to walk through the fire every day. Untuk berada di mana tempat Tuhan berada, untuk tinggal di dalam hadiratnya, kamu perlu berjalan melewati apinya. I hope you guys understand. Saya berharap kalian semua mengerti dan memahami pengajaran malam ini. And I invite you to live by it. Dan saya Live in mengundang kalian untuk hidupi hal ini. Sacrifice daily. Berkorban setiap hari. Let God's fire help you. Biarkanlah firman Tuhan membantu kalian. That actually helped me. Itu juga membantu saya. And Sunday we will talk about next step. Jadi hari Minggu kita akan berbicara langkah yang selanjutnya. Walk through the water. Berjalan melewati air. Amen. Amin. Somebody can pray for us. Seorang bisa berdoa bagi kita. Wilson, berdoa ke kita. Mighty God, we just thank you for the word tonight. Mighty God, we thank you for your holy fire. Mighty God, we thank you for the condition that we're in, but you have called us to holiness. Yes, Lord. Lord, you are drawing us to your presence, mighty God. That's where we want to dwell. Yeah. Your presence, Lord. So whatever you have to do in each one of our lives, Lord, whatever needs to be burned up, whatever needs to be removed, Lord, we just give you permission to send your holy fire, Lord God, and consume it, Lord. Yeah. So that we can delight ourselves. Yes, in your Lord. presence, Lord. We thank you for this word, and Lord, we look forward to the word on Sunday. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Minggu akan terjemahan lagi.